Oke, kalau menurut Coach Em ini selama menjalani lika-liku kan banyak ganti profesi ya. Ya, Jadi kunci sukses dalam hidup Coach Em itu apa aja? kunci sukses jangan pernah menyerah. Semua ada jalan keluarnya. Step by step. Yang penting konsisten aja. Kuncinya konsisten ya. Jadi kalau seperti Coach Em itu cara biar konsisten tuh gimana tuh? Saat ini sedang berada di Bakmi Cengmin. Ya, jadi ini ketemu bosnya nih lagi masak ya. Coba, let's go. Halo. Kasih mau. Bakmi dancer. Oke, saksikan podcastnya dengan Bakmi dancer sesaat lagi. Hai, selamat datang di Winop Channel. Jadi pada kesempatan ini Winop Channel mengundang salah satu pengusaha bakmi di Medan. Siapakah dia? Mari kita perkenalkan Bakmi Dancer. Halo, nama saya Chen Min, owner dari Bakmi Dancer. Salam kenal semuanya. Ya, bagi teman-teman yang belum mengetahui siapa Bakmi Dancer, bisa klik di Instagram ya. Iya. Nah, jadi Coach Em ini sangat aktif di Instagram. Tiap hari kalau post itu pasti lihat dia ada nari-nari tuh sambil masak mie. Wah, oke Ko. Halo. Penasaran nih, kenapa Koko Cengmin itu menari sambil masak mie itu? Oh, ini dari pertama kisah awal mulanya kan sama teman saya yang namanya John Ki kan, sama-sama pikirin mau gimana konsepnya kita jual bakmi yang lain daripada yang lain. Jadi dapatlah ide kita untuk joget. Jadi asal mulanya dari tim makan mana yang namanya John Ki itu yang sama-sama pikir ide itulah, ide tersebut. Ya, berarti ide ngedance itu dari teman Koko tadi ya, yang dari sama-sama berunding kita. Oke. Apakah Ko Cengmin tuh kalau tiap kali masak tuh mesti dance itu? Nggak setiap saat ya. Mungkin nggak setiap orang beri kita masak nggak. Kadang request juga. Kadang kalau orang request kok joget, kita joget sih. Tapi nggak 100 orang beri 100 joget. Gantung bisa apa bati. Bercanda aja ya. Ya berarti sekedar gimmick ya berarti ya. Sekitar apa aja. Untuk hiburan aja lah, untuk hiburan. Kata umumnya untuk hiburan. Oke, kalau boleh tahu nih, Coach Cengmin sudah buka usaha bakmi ini sudah berapa lama? Sekitar 1 tahun 7 bulan gitulah, kurang lebih. Sama merintis nih, 1 tahun 7 bulan tuh, pengalaman jualan Coach Cengmin tuh gimana tuh? Pasti ada suka dukanya lah. Kadang kalau alami ya sukanya dapat. Kadang kalau namanya merintis tidak ada yang mudah. Ya kadang yang beri dikit ya kita pun tetap factor, tetap berjuang, tetap jaga kualitas kita, jaga standar kita. Apapun yang terjadi tetap kita jaga konsisten. Berarti kuncinya adalah konsisten. Ya Coach Cengmin ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa sih keunggulan bakmi Cengmin itu dibandingkan bakmi-bakmi yang lain? Bakmi Cengmin di Jalan Sunggal itu pertama mie kita lengkap. Dari mie Keriting Center ada, mie Tiongsim ada, mie kasar ada, mie karet atau mie Jepang ada. Jadi lengkap semua. Oh, berarti itu semua buatan Coach Cengmin ya? Bukan buatan paman saya, tapi mie-nya itu kita pakai kualitas tepung yang bagus sama telur bebek. Kalau boleh tahu nih, sebelum buka bakmi nih kan tadi katanya cuma baru 1 tahun 7 bulan ya. Jadi Coach Cengmin tuh sebelumnya pernah usaha apa aja? Aku dulu waktu dari sekolah sampai saya
kerja di spare part, toko bagian perhutanan sama bagian pertanian. Siap itu saya usaha handphone di Aksara Plaza. Terjadi musibah kebakaran. Siap itu jual beras, baru ini jual bakmi. Wah, berarti penuh coba sana ya, coba sini lika-liku ya. lah, lika-liku ya. Ya. Oke. Tadi katanya kios HP-nya tuh terbakar ya? Ya, terbakar. Wah, itu berarti itu adalah titik terendah dalam hidup Iya, Coach betul, Emin, ya? betul. Oke. Coach Emin bisa nggak gimana ngadepin masalah yang wah sampai titik terendah itu? Ya, namanya kita waktu kita ada usaha itu udah lama kita merintis, tiba-tiba dalam satu hari itu terbakar. Untung nggak jadi gila, bro. Mau sempat gila, tapi untung nggak jadi. Dan semua barang yang di toko itu semua dibakar habis, kena musibah kan. Jadi ya kita pun kayaknya nggak rela gitu, nggak rela. Kita udah merintis dari nol sampai udah bisa income lah gitu kan. Jadi nggak rela. Jadi peran-peran kita namanya apa? Peran-peran kita merubah diri, fighter terus berjuang. Yang lalu biarkan berlalu, tetap kita jalani depan. Pikiran ke depan. Ya, Coach Emin berarti sempat stres sekali ya, Stres depresi sekali ya. Nah, itu gimana biar bertahan tuh? Gimana hadapin gitu? Dengan cara saya sama kawan-kawan saling hangout. Jadi kawan kadang ada support juga. Wah, berarti ada teman-teman ya. Berarti kalau kita stres, kita harus mencari teman-teman kita yang mendukung kita. Ya, kalau kita melindungi diri sendiri pasti udah jadi gila saya. Oh, ya, mungkin bukan karena joget itu karena stres, bukan ya? Oh, bukan. Kalau joget itu ya namanya itu have fun aja lah. Ya. Timbang kayak jual mie pasing nggak ada apa-apa, kita joget kasih hiburan sedikit. Rupanya banyak yang suka. Ya, terima kasih banyak juga. Ya, oke. Coach Emin itu puncak jualan itu yang biasa rame itu hari apa aja? Minggu ya? Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu ya. Tapi puncaknya Minggu lah, Minggu ya. Minggu karena banyak yang orang kerja udah libur semua. Yang kerja di bank, yang kerja di perusahaan semua bisa datang ke sarapan bakmi Cemin. Kalau hari biasa kan Jalan Sungga kan agak jauh. Jadi mungkin hari Minggu atau weekend orang itu dari waktu datang ke tempat saya. Jadi rencananya ada buka cabang lagi nggak, Bakmi Dancer? Planningnya memang mau buka lagi, tapi lagi cari tempat yang bagus. Dan nanti Bakmi Dancer mau live streaming, live. Oh, live ya? Live-nya nanti. Nah, kedepannya memang planningnya mau live di toko saya. Oh, itu live IG live ya? Enggak, Tito Live. Oh, TikTok Live itu sampai ngedance-nya atau apa? Dari sampai jualan ngedance, dari kita paling sedikit live 2 jam nanti. Oh, live 2 jam tiap hari ya? Mungkin kalau pemulaan tiap hari. Oh, oke. Jadi itu TikTok Live itu tujuannya tuh apa tuh? Ganti tema aja, bukan hanya dancer aja. Kita nanti ganti tema, jadi orang bisa interaksi. Ganti suasana aja, jangan orang kan bosan dancer aja. Jadi ya mungkin nanti ya undang orang untuk stand up comedy atau apa di live gitu. Cubi lah, pokoknya sosial lah. Mana tahu customer mau gabung atau apa, welcome kita. Wah, berarti Coach Emin itu orangnya sangat having fun ya. Enjoy life ya. Enjoy life. Jadi seperti semboyannya itu a day in my life tuh. Nah, mungkin Coach Emin kenapa menggunakan semboyan a day in my life? Itu kata-kata itu sebenarnya bercanda-bercanda aja. Cuma tiap kali saya konten suka ngomong itu, jadi semacam
kebiasaan gitu. Jadi kalau nggak ngomong bahasa itu kayaknya nggak kurang apa, kurang ada sesuatu yang kurang. Oke, bagi teman-teman yang penasaran dengan video dance-nya bisa simak melalui video ini. Unik nih, unik kali. Masak mie pangsit sambil joget-joget. Apa kagak capek ya lu kok? Pokoknya mama baru tahu lah, ternyata di Songgal ada juga penjual mie pangsit yang suka joget-joget kayak gini. Karena penasaran, mama langsung nanya nih, "Kok kenapa lu masak mie pangsitnya sambil joget-joget?" Katanya sih biar gak bosen. Karena kalau masak mie kayak biasa bosen kali. Memang lah ini unik kali. Mama kira cuma di Binjai dong ada mie pangsit joget. Ternyata gak usah jauh-jauh ke Binjai, di Medan juga udah ada nih, aduh. Langsung saja deh mama pesan seporsi mie pangsit halus ya. Toppingnya ada daging kecap, sayur, daun bawang, telur, pangsit, bawang goreng, dan pasti ya bakho. Oke. Ko Cheng Min tuh buka bakmi itu memang awalnya itu memang suka dengan mie pangsit atau apa? Hobi-hobi masak gitu aja lah, hobi-hobi aja. Awal mulanya mama saya kan ke luar negeri, jaga anak, jaga famili saya 3 bulan, jalan-jalan lah, jalan-jalan. Jadi saya di rumah utak-atik dapurnya. Jadi tes masak-masak gitu, kasih teman makan, ya pokoknya enak, disuruh teman jualan. Nah gitulah samurannya. Berarti dari iseng-iseng gitu Iseng-iseng gitulah. Oke. Kalau kita bicara bakmi itu kan, kalau kita lihat di Medan itu kan komposisinya kan kurang lebih sama kan. Nah, jadi kalau yang bakmi Cheng Min itu dia lebih fokusnya di mana? Apakah di minyak babinya atau di mie-nya atau dagingnya lebih banyak? Kita yang lain daripada yang lain yang spesial itu di mie kita sama kuah kita. Mie kita kenyal sama kuah kita. Kuah kita bukan kuah yang nggak ada rasa. Kuah kita kaya rasa. Yang pokoknya kuah kita kalau orang makan itu rasanya kita beda sama kuah yang pada umumnya. Dia rasanya kuat kali, strong kali di sup saya. Mungkin bahannya apa aja tuh kalau masak kuahnya itu? Kita toppingnya kita ada topping bakso ikan Singapura, pansit, bakso ayam, macam-macam lah. Pokoknya bakso ikan sama bakso ayam sama pansit itu favorit konsumen. Kalau yang best seller tuh, yang biasa orang datang tuh pesennya apa tuh? Mie keriting sentat, mie Jepang sama mie Tiongsim. Oke. Berarti teman-teman sama yang holvan goreng. Holvan goreng ya, saya sudah coba tuh enak sekali. Sekarang kalau kita bicara planning ke depan tuh, jadi Ko Cheng Min tuh mau fokus di bakmi aja atau ada sampingan lain? Planning ke depan ya buka cabang dulu. Kalau bisa nanti kalau memang Tuhan izinkan atau rezeki memang lagi jalan ke sana, saya mau buka cabang Medan sama Pulau Jawa, Bu. Sama Surabaya. Jakarta sama Surabaya. Oke. Seandainya sudah buka cabang nih, gimana cara Ko Cheng Min itu menghandle tuh yang luar-luar kota tuh? Autopilot lah, Bro. Autopilot ya. Nanti kita cari yang sana, mereka yang handle. Resep dari saya. Mentor bisnisnya Ko Cheng Min tuh siapa aja? Mentor bisnis saya, mentor guru bisnis tuh. Mentor saya teman baik saya Anton Sebastian. Timothy Lonahel. Wah, itu fans istri saya tuh fans Timothy. Soalnya dia cerdas sekali itu. Hebat ya. Berarti Ko Cheng Min juga main saham juga ya? Aku nggak main saham, cuma aku suka cara berpikirnya. Soalnya saham saya belum ada dana untuk invest, tapi dia logika dia sangat tepat dan cara berpikirnya lebih pintar 10 kali lipat lah. Inovatif itu, inovatif. Mantap. Timothy. Nah, Ko Cheng Min itu kan masak mie sambil ngedance tuh. Jadi itu ada nggak ngaruh dengan misal orang langsung tiba-tiba datang order gitu?
Iya, kalau memang ada pengaruh sih, pasti Oh, ada ada ya? pengaruh. Pengaruh banyak, Oh, sangat bantu, banyak. sangat membantu. Kamu Coach Min itu apakah karena dance-nya itu atau apa tuh? Ya, pasti lantaran orang lihatnya unik gitu. Kok ada orang Aceh-Aceh, Aceh-Aceh udah jelek tapi berani joget gitu kan. Ya, ya, ya. Orang dari luar kota penasaran. Orang itu penasaran. Oh, penasaran. Penasaran. Ini nyata atau enggak? Berarti gimmicknya itu menggoda sekali ya. Nah, bikin orang penasaran. Ya, oke. Kalau Coach Min itu kan ngedance-nya itu belajar dari siapa tuh? Oh, itu enggak, itu asal-asalan aja. Asal-asalan. Kebetulan orang suka nonton ya, terima kasih. Oh, berarti itu bakat alami Coach Min ya? Ya, boleh Dance. dibilang gitu. Wah, boleh diundang juga buat undangan pesta nikah buat ngedance. Aku tuh nggak berani, nggak berani. Aku nggak berani. Nanti buat malu sendiri. Oh iya, iya. Oke. Kalau lagi buka toko tuh kan kadang bisa maksudnya pelanggan komplain kan. Ya, ya, banyak. Jadi sama buka usaha ini komplain apa yang paling mengena buat Coach Min sama buka ini bakmi dancer. Oh, kadang orang komplain itu kok aku jauh-jauh datang atau saya datang kok nggak dancer itu. Wah, bukan kita nggak mau dancer. Kadang sangat capek itu dancer. Kita barusan siap dancer, orang kadang satu hari bisa 8 kali 9 kali. Kadang kalau nggak sempat kita layani, saya minta maaf sama semuanya. Oh. Tapi itu kalau datang tempat koko itu koko yang masak semua ya, bukan anggota yang masak gitu. Kadang anggota juga yang handle. Kadang kalau ada saya juga handle. Kadang kalau ada orang pesan goreng-goreng, saya yang goreng. Anggota yang buat pensil. Tapi semua bahan dari dagingnya, daging semunnya, semua yang saya buat. Jadi sama buka bisnis sih, Coach Min itu pernah hadapi tantangan yang terbesar apa itu menurut Coach Min sama buka bakmi itu? Tantangan terbesarnya apa aja? Tantangan terbesar kita ya kadang kalau rame kita kurang tenaga kerja ya. Keteteran banyak orang komplain juga waktu viral-viral gitu. Sekarang ya kalau tempat kita kan lagi buat proyek jalannya. Kadang itu buat usaha kita buat jalan kan otomatis orang kan susah lewat. Kadang di situ kita diuji, Bu. Diuji kesabaran kita sampai mana kan. Kadang customer komplain itu kita hadapi dengan kepala dingin, sesabar-sabar mungkin lah. Berarti kuncinya mungkin Coach Min itu keteteran ya tantangannya ya. Dan memang waktu itu Coach Min pernah meminta influencer seperti Freddy Kusuma memposting bakmi koko. Jadi pas rame, pas buka bikin jalan ya. Jadi terhalangi gitu. Oke, kalau ini kalau orang Medan tuh, ya kan? Kamu menurut Coach Min tuh, kalau makan bakmi itu yang penting apa tuh? Kuahnya, mie-nya atau dagingnya? Nah, pertama mie-nya dulu. Mie sama rasa lah. Mie sama rasa dulu. Ketiga baru toppingnya. Oh, toppingnya ya. Yang pertama mie rasa dulu baru mie lah. Jadi pakai micinnya banyak juga itu ya? Kita pakai micin, nggak banyak lah. Kita pun banyakkan rempah-rempah. Oh, rempah-rempah ya. Bunga lawang, kayu manis. Micin pakai pun sekedar aja untuk weki bisa. Oh iya ya. Soalnya kan orang kalau udah makan bakmi cemi orang tahu lah. Kalau orang kan
kalau pakai micin kan makan siap makan kan haus kari. Ya, Nah, ya, ya. kalau kita mudah-mudahan nggak sampai terjadi lah. Oke, sama kelola bisnis ini, Ko Cheng Min itu pernah emosi nggak misalnya sampai marah-marah gitu atau kelola bisnis? Emosi adalah kadang PC ya terlalu banyak tekanan. Dari sini mau cepat, dari sana mau cepat. Nah, tapi terkendali kok. Oke, kalau jualan bakmi itu lebih banyak yang online apa offline? Offline. Offline ya. Offline. Karena Offline. kalau yang Grab itu agak jarang ya. Ada sih, cuma lebih banyak sih. Perbandingan 60-40 lah. Oh. 60-40. Oke, kalau sekarang kita bahas tentang Ko Cheng Min tuh. Nah, Ko Cheng Min tuh kalau disimpulkan dengan 5 kata apa aja? 5 kata. Maksudnya sifatnya tuh. Oh, aku orangnya ya ceria, have fun, mudah bergaul, suka bercanda, suka joget. Suka joget ya. Berarti Ko Cheng Min itu orang yang ekstrovert ya? Ya, betul. Murni ekstrovert tuh. Jadi sangat stres kalau sendirian tuh stres sekali ya. Hah? Misalnya kalau nggak ada teman gitu, bisa menyendiri itu bisa stres ya? Ya, bisa. Bisa si sosial. Iya. Asal apa pikiran entah kemana-mana. Oke. Nah, Ko Cheng Min kan punya satu anak ya. Jadi apakah bisnis ini akan diestafet oleh anak suatu hari? Nah, tergantung dia kalau mau lanjutin, oke. Kalau nggak mau, terserah dia mau cita-citanya mau dia yang jalanin. Oke, kalau menurut Ko Cheng Min ini selama menjalani Lika-Liku kan banyak ganti profesi ya. Ya. Jadi kunci sukses dalam hidup Ko Cheng Min itu apa aja? Kunci sukses jangan pernah menyerah. Semua ada jalan keluarnya. Step by step. Yang penting konsisten aja. Kuncinya konsisten ya. Jadi kalau seperti Ko Cheng Min itu cara biar konsisten tuh gimana tuh? Disiplin. Oh, disiplin ya. Mas Ami sambil ngedance tuh. Ya. Pernah nggak sampai customer tuh sampai meragukan kualitas bakminya tuh? Karena mungkin dianggap kan nggak serius ya kalau sampai joget gitu. Banyak apalagi yang di online, yang di Instagram, TikTok, banyak yang komen nanti mie-nya jadi buburan, apa bonyok lah itu. Padahal kita masak mie pakai timer. Oh, pakai timer ya? Pakai timer. Kita masak mie pakai timer. Jadi pakai itu stopwatch gitu ya? Ya, pakai timer. Itu kalau masak mie itu berapa menit ya kalau rebus? Lihat mie-nya paling lama itu 1 menit aja. Oh, 1 menit ya? 1 menit aja paling lama. Ngedance-nya itu nggak boleh terlalu kalau lama. Mie Jepang itu, kalau mie karet dia agak apa? Soalnya kalau mie karet itu dia mau 2 menit lebih sedikit. Kalau umumnya mie itu nggak 1 menit atau di 50 detik aja. Berarti nggak boleh terlalu lama ya? Kalau terlalu lama itu mie-nya lembek ya? Okay. Standar sih 1 menit aja. Oke, kan jual mie-nya tuh kan ada dagingnya itu kan. Jadi itu biasa tuh tahan berapa hari ya? Dagingnya kalau kita paling lama 1 hari aja. Kita pun udah prediksi hari apa lame, jadi kita udah tahu mau buat seberapa banyak. Nah, berarti nggak bisa nyimpan terlalu lama ya? Jangan. Kita mau fresh punya, ya, jadi fresh ya? Konsumen itu nggak kecewa. Wah. Berarti modalnya pun lumayan besar ya? Ya lumayan lah. Oke, selama menjalani bisnis ini, apakah Ko Cheng Min itu ada nggak penyesalan tuh? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Berarti nggak ada yang misalnya waktu mulai ini, aduh, saya kurang ini, kurang itu. Gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, soalnya kalau flow aja ya. Soalnya kalau udah kita jalanin, ya kita tekunin. Nah, jadi nggak lihat dari belakang lagi lah. Namanya udah jalan thumbnail lah, nggak cepet. Berarti
Kedepannya tuh fokus di bakmi aja ya. Fokus di, ya aku pun nggak berani ngomong fokus, mana tahu nanti ada kawan yang mau ajak bisnis lain. Mungkin apa, nggak fokus itu aja dulu ya. Kalau memang saat ini memang fokus mie, nanti ke depannya kan belum tahu. Oh ya. Kalau Coach Tommy, kalau ditawari misalnya jadi agen asuransi atau properti itu gimana? Agen asuransi dulu aku pernah. Oh pernah juga, ya. asuransi. Nah, Gimana tuh? Kalau kita cari agen itu jangan cari teman dekat, pasti menjauh nanti. Oke, jadi gimana? Nanti kalau kita cari teman dekat itu, nanti kalau dia nggak masuk atau apa kan, salah kata atau apa kan, kita bisa jadi serai. Oke. Tapi kebanyakan, kalau kita kebanyakan agen asuransi kan, pertama dalam pikiran kita kan, oh kita cari teman dekat dulu kan. Ya. Sebenarnya mau bilang salah pun enggak, mau bilang betul enggak. Relatif itu. Cuma kalau bisa kita cari yang di luar dari apa kita dulu lah. Kalau menurut saya ya, saya ya. Daripada nanti kau asik kerja teman kau pun nggak mau berteman lagi sama kau. Pernah alami begitu ya gue? Saya pernah, nggak juga sih, cuma kalau saya kan bukan, waktu itu kan saya jadi agen asuransi pun bukan fokus utama mah. Ya jadi kalau teman udah masuk, kita pun nggak boleh paksa. Asuransi itu kalau udah masuk semua hidup bayar itu. Nggak dapat di stop itu. Berarti lebih nyaman jual pada orang yang tidak kita kenal. Ya betul. Karena kalau ada sesuatu mungkin ya udah. Ya. Kalau teman dekat ya mungkin bisa kebawa baperan ya. Nah ini mungkin sebelum kita mengakhiri ya, saya kan memberikan beberapa pertanyaan pilihan buat Coach Min. Ya. Coach Min pilih mana nih? Mie goreng atau mie kuah? Aku suka mie kuah. Mie kuah ya. Nah, kenapa tuh? Kalau mie kuah, kalau hujan-hujan itu atau pas hujan-hujan itu makan mie kuah itu paling enak. Apalagi pedas. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pilih mana nih? Punya duit tapi stres atau lebih pilih happy tapi nggak punya duit? Punya duit tapi stres. Jadi orang. Berarti nggak happy nggak apa-apa ya? Kalau nggak happy, kalau nggak ada duit pun nggak happy juga. Tadi pilih dua pilihan nih. Kalau kita banyak duit tapi stres kan, yang dapat duit banyak kan bukan hanya kita aja kan, anak kita yang dapat. Kalau udah nggak ada duit happy ngapain? Karena saya nggak ada duit juga kan. Coach Min itu baperan atau tegas? Aku baperan. Oh baperan ya. Pilih terencana atau langsung spontan? Langsung spontan. Langsung spontan ya. Suka konsep atau suka yang konkret, yang nyata gitu? Nyata. Yang nyata ya. Berarti Coach Min itu orang yang sangat ini ya, kalau empat temperamen itu sanguinis tuh. Orang yang sangat ceria, sangat humor gitu. Oke. Berhubung sudah cukup waktunya, mungkin ada nggak satu kalimat pitching untuk para viewer yang menonton ini? Untuk teman-teman tuh, satu kalimat yang pesan-pesan tuh, closing statement untuk teman-teman. Oke, a day in my life. Mungkin bisa jelasin tuh, a day in my life tuh artinya apa? Itu hari ini kehidupan saya. Boleh bisa diceritakan sedikit aja satu hari dalam kehidupannya. Satu hari dalam kehidupan itu kita tetap harus ceria. Kalau
melengut itu rezekinya pasti hilang. Apapun yang terjadi tetap ceria. Ya, ya oke. Baik. Karena sudah banyak sekali penjelasan, jadi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Winov Channel. Sama-sama, terima kasih. Semoga bisnis bakmi dancernya itu tetap laris, ya tetap memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga pesan Coach Min itu tadi adalah konsisten ya. Jadi kalau kita buka bisnis atau apa itu semua yang penting adalah disiplin dan konsisten. Jadi cukup sekian bincang-bincang dengan Coach Min, semoga sukses selalu. Dan akhir kata, salam Winov Channel, a day in my life.